belum saya bahagiakan. Orang tua saya belum saya bahagiakan. Ya, istri saya belum saya bahagiakan. Maka silakan datangkan motivasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung share link tautan. Emang ini kondisinya internetnya ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang-orang yang putus asa, dia merasa tidak memiliki tujuan hidup. Ya, dia tidak merasa memiliki tujuan hidup. Jadi mereka tidak tahu apa yang ingin mereka capai. Maka bagaimana caranya mulai saat ini? Ya, mulai saat ini teman-teman harus memiliki impian, harus jelas impiannya. Mau apa, kapan dicapainya, teman-teman mau umroh, kapan umrohnya, teman-teman mau punya rumah, kapan punya rumahnya. Ya, ayo teman-teman langsung aja, ini down terus. Nggak apa-apa, share link tautannya ya. Yang hadir ini dari TikToknya ini. Dari TikToknya kenapa heran aku ini punya TikTok ini. Sama TikTok itu dikeluarin. Buku impian kapan ditulisnya? 1 tahun sekali. Nanti pas Mbak Zulia, makasih ya. Nanti pas ini ya, pas akhir tahun. Nah, akhir tahun ini ya, kita akan menulis impian bareng-bareng. Bunda Eli, oke, silakan. Ini pada banyak yang dikeluarin. Yuk, gas. Mbak Lesa Bintan, share link tautan, nyuk hidung saya. Ya, bikin impian dalam hidup. Mau apa? Besok mau ngapain? Hari besok mau ngapain? Tentukan sekarang. Ya, hari besok mau ngapain? Tentukan sekarang. Tiba-tiba keluar ya, jaringan kurang bagus. Oke. Kemudian pencet hidung. Hidung saya nanti pesek ya, dipencet-pencet. Yang keempat, tidak merasa tidak dihargai, merasa tidak berharga dan tidak dicintai. Ini orang-orang yang putus asa, ya. Orang-orang yang putus asa, maka dia itu adalah orang-orang, salah satu ciri-cirinya dia merasa tidak dihargai dan tidak dicintai. Dia putus asa. Ada saya mah nggak dihargai, saya mah ada sama pasangan. Jadi ya udah welah, saya pasrah. Ada saya mah nggak dihargai sama tetangga saya mah ya sudah, ngapain nyari penghargaan? Jangan cari penghargaan dari orang lain. Ya, hargai diri kita sendiri. Nggak usah kita minta penghargaan dari orang-orang yang pernah kita bantu. Nggak usah cari penghargaan dari tetangga kita atau orang tua kita atau pasangan kita, nggak usah. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan lillah, untuk Allah aja. Pokoknya kalau teman-teman, ya, misalkan contoh nih, teman-teman itu merasa tidak dicintai, tidak dihargai, itu aja yang ada dalam, ya, itu yang ada dalam pikiran kita, maka tidak akan bisa maju-maju kita, karena kita bergantung dari penghargaan orang lain. Saya mah mau bisnis kalau saya didukung sama suami saya, sama orang tua saya. Orang tua saya mah, suami saya mah boro-boro mendukung saya mah perasaan mah udah mau usaha, tapi nggak ada dorongan atau motivasi dari dia. Ya, down internetnya, ya down banget. Amin ya Allah, sehat selalu, amin ya Allah. Oke ya teman-teman ya, jadi ciri-ciri orang-orang yang putus asa, yang baru masuk follow akun saya, yuk klik tombol plusnya yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol plusnya. Ciri-ciri orang-orang yang putus asa. Yang kelima ini adalah merasa tidak berdaya dan tidak bisa mengontrol.
Orang-orang yang saat ini putus asa, maka dia sudah tidak berdaya. Kenapa? Ya tadi, dia sudah tidak bisa, dia tidak memiliki harapan. Kemudian, ya, dia juga tidak memiliki energi, dia tidak memiliki motivasi apapun. Mbak Wiwik nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Ayo bangkit. Kemudian dia tidak memiliki tujuan hidup. Ini semuanya itu harus dirubah nih. Harus memiliki harapan. Kemudian harus memiliki motivasi. Datangkan motivasi-motivasi baru. Kemudian harus memiliki tujuan hidup dengan menulis, teman-teman, itu impian-impian dalam hidup mau apa. Kemudian yang keempat, jangan pingin dihargai sama orang, tapi hargai diri kita sendiri. Ya, rencanakan kehidupan kita ke depan lebih baik. Yang kelima, kalau teman-teman merasa tidak bisa mengontrol kehidupan teman-teman, yuk teman-teman istirahat dulu, tenang. Kemudian nanti kalau sudah istirahat, udah tenang, teman-teman ciptakan suasana hening. Ciptakan suasana hening, kemudian teman-teman munculkan apa yang teman-teman membuat teman-teman bahagia. Biar teman-teman itu bisa memiliki semangat kembali. Ini orang-orang tidak berdaya nih. Orang-orang yang putus asa, dia tidak berdaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditinggalin suami kelak. Oke. Kalau teman-teman saat ini disakiti sama pasangan, disakiti sama orang, maka yuk fokus kepada badan kita, fokus kepada diri sendiri. Kalau kita berharap dia mengerti kita, nanti kalau mereka tidak mengerti, kita yang sakit. Lebih baik kita jaga badan ini. Jaga badan ini. Teman-teman tingkatkan level teman-teman. Tingkatkan level. Ada orang-orang itu berpaling mungkin karena ada sesuatu yang lebih di diri orang lain itu. Maka teman-teman, yuk tingkatkan level kita, lebih baik lagi kita, ya, lebih semangat lagi, lebih fokus kepada impian-impian kita, lebih fokus kepada bisnis kita, fokus kepada pekerjaan kita, fokus kepada ibadah kita lebih baik. Itu lebih fokus daripada memikirkan mereka, memikirkan dia. Ya, mau teman-teman merengek-rengek sama pasangan yang saat ini sama orang lain, mau merengek-rengek, ya kalau misalkan dia jawabannya enak, papa bebek, janganlah sama dia, sama aku aja. Oke, lah kalau jawabannya kayak gitu enak. Lah kalau misalkan, bebek, ayolah pulang, gak kasihan sama aku apa? Janganlah pilih dia, pilihlah aku. Wah, nanti yang ada nanti dia marah-marah. Oh, kamu itu cemburuan aja. Ngomongnya orang, aku nggak ada apa-apa. Alah, kamu kemarin sama dia. Emang kamu lihat di mana makan bakso bareng orang itu yang punya pemilik bakso. Kamu ini cemburuan aja terus. Kita yang dituduh cemburuan. Padahal mungkin bisa terjadi iya pun. Kalau misalkan dia menutupi kesalahan, dia akan menyalahkan kita. Justru siapa yang sakitlah kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus kuat. Kita yang harus bisa ngobatin diri kita sendiri. Ya, kita. Maka teman-teman yuk kontrol, teman-teman kontrol. Hidup teman-teman dikontrol. Ayo kerjasama dengan badan ini. Ya, kerjasama dengan badan ini, kerjasama dengan diri kita sendiri. Ya. Jangan sampai teman-teman itu rapuh gara-gara orang lain. Udah jelas orang itu menyakiti kita. Ya kalau mereka paham tentang diri kita. Lah kalau nggak paham, apa nggak kita korbankan hati kita, pikiran kita, diri kita. Yang harusnya kita memikirkan sesuatu yang lebih baik ke depan, malah memikirkan orang-orang yang menyakiti kita. Ya kalau mereka paham, lah kalau nggak paham. Ya, kalau mereka nggak ngerti, malah akhirnya menyakiti kita. Lebih baik kita coba, kita tingkatkan nilai kita. Tingkatkan nilai kita kembali. Ya nanti teman-teman, gak usah banyak ngomong. Teman-teman tingkatkan nilai aja. Nanti dia itu akan melihat juga kok. Ya, teman-teman akan dinilai sama pasangan. Oh dia
saya itu milih ini, malah dia tambah, keren ini bisnisnya, keren ini, keren ini, keren ini. Gitu. Malah jangan malah membuat pasangan kita semakin membandingkan. Kalau teman-teman itu ditinggalkan sama pasangan, kemudian teman-teman itu rewat-rawat itu rambutnya, sedih-sedih, kemudian bikin status galau-galau, senang malah nanti. Coba teman-teman, tunjukkan pada diri sendiri, saya mampu, saya bisa berubah. Ada nilai plus. Ya, ketika disakiti sama seseorang, ditinggalkan sama seseorang, tunjukkan kepada diri sendiri kalau teman-teman itu mampu. Ya, mereka juga bisa melihat, setelah nggak ada aku, malah dia tambah bangkit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sedang sakit, sabar ya, sabar jalani, niscaya Allah sembuhkan ya. Allah itu tahu kok, orang-orang yang sedang sakit sedang diambil dosa-dosanya, insya Allah ya. Oke. Saya putus asa karena hutang banyak. Ingat, yang membayar hutang siapa? Itu aja dulu. Yang mau membayar hutang siapa? Uang itu ada di Allah banyak banget nih. Tinggal kita cari magnet biar uang itu datang ke dalam kehidupan kita. Loh, kita harapan juga nggak ada, gimana mau ngasih? Allah itu akan ngasih kepada orang-orang yang hakul yakin. Lah, kita yakin juga enggak kok, malah ya teman-teman berharap akan datang. Nggak bisa. Salah satu doa dikabulkan karena keyakinan kita. Ya, karena keyakinan kita. Kemudian orang-orang yang putus asa karena dia itu sering mengalami pikiran yang negatif. Nah, ini. Ya, ini sering banget terjadi, teman-teman. Dia itu nggak semangatnya karena dari pikiran dia sendiri. Mbak Deni, makasih ya. Karena dari dia sendiri, pikiran negatifnya datang dari pikiran dia sendiri. Lawang Allah itu bisa saja melunasi hutang-hutang kita, tapi kita sendiri yang tidak yakin. Hancur pupus harapan dari pikiran dia. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Orang-orang yang dia putus asa, yang tidak yakin hidupnya baik-baik saja, maka itulah yang akan terjadi. Pikiran kok naik turun lah, gimana? Pikiran ke sini, naik ke sana, turun ke sini. Ya. Semangat. Ya, jangan sampai teman-teman itu berpikir yang negatif. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, orang-orang nggak peduli sama saya. Coba, jangan kayak gitu. Saya bisa melewati hari ini. Saya bisa umroh. Saya bisa bangkit. Hakul yakin. Ya, jangan sampai ada pikiran negatif. Gimana saya bisa bayar hutang? Gimana? Allah bisa datangkan kapanpun, dengan cara apapun, melunasi amanah-amanah kita dengan cara apapun. Ingat ya, ayo memiliki cita-cita yang mulia. Yang penting kita memiliki cita-cita yang mulia. Kita pingin umroh, kita pingin berbagi. Saya lunas hutang, setelah saya lunas hutang, saya akan lebih banyak lagi bersedekah. Saya bisa berkurban, saya mampu gitu. Percaya sama Allah. Ya, sungguh mulia pedagang kaki lima yang menanggung hidup istri dan anak-anaknya, berpenghasilan tak seberapa tuh, tapi dia mampu naik haji, memenuhi panggilan ilahi. Tuh orang-orang yang yakin dalam kondisi apapun. Allah mah, ya Allah, dalam kondisi apapun dolet astagfirullahaladzim. Ya, coba niat yang ada pada dirinya. Niatnya apa? Niatnya dia pingin umroh. Bukan karena judi, bukan karena menipu. Tuh, yang penting dia mah tidak
melakukan sesuatu yang dilanggar sama Allah. Pokoknya saya ya Allah, saya saat ini memilih hutang, saya niat membayar hutang. Niat membayar hutang, teman-teman, itu Allah itu akan melunasinya kalau orang-orang yang niat mau bayar hutang. Tapi ini banyak orang yang gak sabar, banyak yang putus asa, suruh ikhtiar putus asa, suruh sabar sudah putus asa. Ya. Ingat tuh, pedagang kaki lima aja bisa naik haji. Padahal nggak tahu seberapa hasilnya. Dan teman-teman doakan juga ya sahabat kita yang dapat umroh. Ya, kemarin dapat umroh muhasabah, alhamdulillah. Sekarang udah pulang ke sini ya. Lagi di perjalanan saya diberikan perlindungan sama Allah. Ya, Masya Allah. Dia karena niat. Teman-teman niatnya mau apa? Niat bayar hutang kan bagus. Maka ayo, jangan putus asa, terus aja. Ikhtiar terus, jangan nyerah. Ayo, saat ini teman-teman belum dapat, ya. Bersin ya Allah. Tuh. Pokoknya hakul yakin, jangan sampai menyerah. Ayo Mbak Wiwik, teman-teman semua yang ada di sini, niat mau bayar hutang. Kalau orang-orang niat bayar hutang, Masya Allah, ya luar biasa. Semangat ya, teman-teman, memiliki keyakinan untuk bangkit, insya Allah bangkit. Jangan ada kata-kata negatif sedikit pun, karena itu akan menghancurkan kehidupan kita. Yuk. Teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya, yuk. Kemudian ciri-ciri orang-orang yang putus asa nih, apakah teman-teman lagi seperti ini? Coba, dia suka menarik diri dari orang lain dan aktivitas yang mereka sukai. Ini orang-orang ciri putus asa nih. Ciri-ciri putus asa. Perhatikan saya cerita sedikit. Ketika saya memiliki hutang 3,8 miliar, teman-teman. Dan pada waktu itu Allah kasih saya bisa ke Turki. Saya bisa ke Turki pada waktu itu. Dapat gratis ke Turki. Iya, rada pilek, teman-teman. Kasihan Bunda. Kenapa? Pilek. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Kan ada doa-doa dari sahabat-sahabat. Nenek nanya aja. Nggak kasihan, nggak mijitin. Nanti ya udah kasih obat Nek, tadi gitu. Bunda bandel. Enggak, masa bandel. Saya waktu ke Turki, teman-teman, apakah saya ngumpet-ngumpet di media sosial? Tidak. Saya waktu itu usaha tour travel, bayangkan. Ketika saya jatuh, banyak hutang saya miliaran, malah saya keluar, teman-teman. Saya malahan lebih banyak posting-posting di media sosial ketika saya jalan-jalan. Kenapa? Karena saya jualannya tour travel. Lah kalau yang saya posting, ya, kalau yang saya posting adalah jualan sayuran, saya lagi beli sayuran, ya gimana ada orang pesan tour travel saya? Jadi ketika saya di Turki saya posting, ketika saya di sini saya posting, karena saya jualannya memang itu. Nah, orang-orang yang putus asa, dia malah justru tidak mau keluar dari sarangnya, dia malah malu. Disuruh bisnis malah kayak gini, Bun, kalau saya bisnis tiba-tiba baru juga bikin status, mana hutangmu? Saya takut Bunda. Ini mau jualan aja teman-teman udah kepikiran kayak gini, takut nanti mau jualan malah ada yang nagih. Takut saya bikin status malah orang, ya justru doakan ya saya bisa lancar usahanya ya, doakan ya. Nanti kalau kita lancar kan untuk bayar dia juga. Ya, jangan. Saya dulu, kan saya udah cerita kemarin, saya umroh, dapat umroh pada waktu itu. Ketika pulang umroh, banyak orang-orang yang bilang, ini orang banyak hutang kok malah umroh. Kan umrohnya juga gratis. Apakah kita mau menolak kalau Allah sudah panggil? Benar? Tapi orang bilang, kamu ini, umroh ini, banyak hutangnya. Banyak, saya nggak peduli. Itu bukan urusan mereka-mereka, teman-teman.
Urusannya adalah Allah yang sudah memanggil. Emangnya mereka memanggil saya ke umroh? Kan enggak. Saya pada waktu itu seminar tour travel. Karena dari seminar tour travel, akhirnya saya bisnis tour travel. Kalau saya bisnis tour travel, biar banyak orang-orang yang beli tiket, ada orang-orang yang pesan tour. Maka saya ya posting-posting di media sosial ya yang jalan-jalan. Ketika ke Turki, saya juga posting. Biar apa? Biar mereka itu tahu, oh benar nih Nafisa nih buka usaha tour travel. Benar. Maka jangan takut untuk keluar. Justru kalau teman-teman takut keluar, itu kelihatan teman-teman itu putus asa. Saya putus asa. Jangan batasi. Siapa tahu dari situ, teman-teman itu bisa bangkit. Teman-teman itu jualan di media sosial itu, bisa dilakukan dari rumah loh. Ya, posting-posting di media sosial, teman-teman bisa dilakukan dari rumah. Tinggal kuat mental atau tidak. Kalau misalkan ada yang mereka nanyain, wih sekarang kamu udah bisa jualan, alhamdulillah, doain ya. Jangan menutup diri. Teman-teman malah menutup akses teman-teman untuk mendapatkan penghasilan, ya jangan. Bun, saya tuh takut mau bikin status aja, baru juga saya posting sekali brudul ada yang ya, ngalamin saya teman-teman. Udah aja, tenang aja. Ya. Jangan malah teman-teman kayak menghilang gitu, jangan. Ayo, teman-teman itu memiliki kesempatan untuk bangkit. Jangan sampai teman-teman menarik diri. Ya, jangan. Kemudian ciri-ciri orang-orang yang memiliki putus asa, yaitu dia memiliki perilaku dan emosional yang tidak stabil. Gampang marah. Orang-orang yang putus asa ini gampang marah. Maka hati-hati, ini orang-orang yang ciri-ciri putus asa. Marah-marah, bentar-bentar marah-marah. Waalaikumsalam Kak. Yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya benar nggak? Gampang nggak marah-marah? Karena merasa bahwa, aduh besok gimana saya bisa bayar hutangnya, gimana ya? Aduh rasanya saya udah pasrah, udah. Gimana? Pasrah tapi teman-teman itu nggak tenang. Kalau teman-teman pasrah itu ngeluh-ngeluh, ya, pasrah itu nggak tawakal, teman-teman itu masih nyalain keadaan. Kalau tawakal, teman-teman, maka teman-teman pasrah tapi sambil ikhtiar. Apapun yang Allah berikan hasilnya saat ini, mau laku, nggak laku jualannya, teman-teman dapat duit, nggak dapat duit, ya sudah, memang itu kadar rezekinya segitu. Mau dipaksakan, mau jempalitan, mau jungkir balik, teman-teman, ya nggak bisa, memang kadarnya seperti itu. Ya, maka coba dijaga. Justru ketika teman-teman itu sedang putus asa, teman-teman itu sedang kondisi down, teman-teman, ayo, teman-teman itu harus lebih tenang lagi. Jangan sampai emosi-emosi, karena kalau emosi teman-teman itu tambah tegang, nggak karu-karuan pikirannya. Benar ya? Oke. Mau bersin-bersin, mau bersin-bersin tapi takut ada bunda, ada Bunda Suryani. Iya. Kalau bersin saya nanti pergi dulu lah, ada nenek soalnya. Baik, baik Mbak Lilik ya. Bunda kangen lah, ini ada aku. Kemudian yang ke-9 teman-teman, orang-orang yang putus asa, ciri-cirinya adalah dia memiliki depresi luar biasa. Dia cemas berkepanjangan. Ketahuilah, orang-orang yang memiliki kecemasan dan depresi terlalu tinggi, dia tidak bahagia hidupnya. Ya, dia tidak bahagia hidupnya. Ayo, daripada teman-teman kayak gitu, ya, coba lebih tenang lagi. Ya, miliki harapan, tulis buku impian, ikhtiar, rencanakan kehidupan hari ini untuk besok, untuk besoknya lagi. Ya, kemudian diberikan ketenangan, teman-teman harus tenang, jangan emosional, terima keadaan. Gak usah cemas-cemas dengan keadaan ke depan, gak usah cemas dengan keadaan saat ini. Saat ini disyukuri, ya, besok dijalani. Saat ini disyukuri, besok dijalani. Rencanakan kehidupan untuk besok hari ini. Satu perubahan dalam hidup kita,
Satu perubahan dalam hidup kita sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Untuk lunas, teman-teman, kalau untuk membahas tentang hutang nanti jam 1 siang ya. Sekecil apapun, ya, perubahan dalam hidup kita itu akan berubah dalam kehidupan kita. Masya Allah, keren banget. Yuk rubah teman-teman. Yang tadinya teman-teman itu bau-bau nggak enak ya. Kalau mau aktivitas, mau nyapu-nyapu, mau ngapa-ngapain, bau-bau nggak enak teman-teman nih. Pakai minyak wangi, mau aktivitas tuh. Seger rasanya. Bau kecut. Seger. Coba hargai diri. Pagi-pagi mandi. Yang nggak pernah mandi pagi, ya mandilah. Ya, biar seger, semangat. Ini mah udah kucel-kucel rambutnya. Mikir banyak hutangnya, nanti di siang ada bayaran gimana. Udah kucel rambutnya, udah pagi-pagi diomong sama bapak kayak, mama kayak, papak, kucel teneng kucel teman. Wong banyak mikir kon, banyak hutangnya. Ya jangan banyak mikir lah, sana bikin kopi. Lah ya malas lah, wong tinggal duit be ora. Malas lah dikasih duit juga enggak, kata gitu. Ya jangan kucel-kucel kayak gitu kan, biar saya enak loh liatnya gitu loh. Ya bawalah ke salon. Yang segera ada duit. Ya kerja ngana. Wong pagi-pagi jaluk kopi aja. Kerja sana. Pagi-pagi ngeromet. Mbok ya pagi-pagi mandi. Mandi pagi ya. Udah mandi teman-teman. Udah seger-seger, semangat. Orang-orang yang mandi pagi sama yang tidak mandi pagi itu beda. Beda nggak teman-teman semangatnya? Ayo ciptakan apa yang membuat teman-teman itu segar, yang membuat teman-teman itu happy aktivitas hari itu. Coba lihat teman-teman, mukanya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, baunya bau perengus, bajunya acak-acakan, bau bajunya baju yang robek-robek. Aduh, tolong. Semangat nggak? Beda semangatnya sama orang yang suka olahraga. Suka olahraga itu meningkatkan semangat kita. Hati-hati teman-teman kalau yang nggak pernah olahraga. Nyeker, itu meningkatkan semangat kita. Nyeker, olahraga, renang, berpikir positif, ya. Happy hari ini, ya Allah, teman-teman gak ada, teman-teman itu gak semangat hidupnya. Pokoknya hari ini saya bahagia aja udah pokoknya. Gimana besok? Besok jatuh tempo, ya udah biarin aja. Yang penting hari ini saya happy, datang nanti rezeki. Bertani, oh happy nih. Cangkul yang dalam. Yang petani semangat ya. Yang penting kalau lagi hujan berhenti dulu lah. Saya dulu ngerasain teman-teman naik kerbau di sawah. Saya dulu pernah ngerasain. Beneran naik kerbau di sawah hujan-hujanan, seneng. Udah kayak gitu turun ke sawah, ada lintahnya kakinya. Udah biasa. Nyari keong di pasar, di sawah udah biasa. Udah biasa. Yang petani semangat ya. Don't worry, be happy, Masya Allah ya. Ya, semangat. Fresh pikiran saya. Ya harus. Jangan ngeluh-ngeluh. Coba sekarang gini, nangis-nangis, minta perhatian sama suami nggak perhatian sama anak resipu sendiri, perhatian sama orang tua sudah nggak ada, perhatian sama orang yang yang pernah dibantu teman-teman lah ya boro-boro. Akhirnya apa? Teman-teman itu stres sendiri, cari perhatian sama orang, nggak ada yang peduli. Nah itu, ayo pedulikan diri sendiri. Hai diriku, ayo bangkit, bangun, bangun diri sendiri. Hei, bangun ayo, olahraga yuk. Olahraga ya. Aku happy, aku senang, aku happy, aku senang. Daganganku lancar semuanya, saya bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semprot minyak wangi. Ya, gitu. Pakai minyak wangi, mau masak pakai minyak wangi. Mama ke. Mulai mama ke lagi. Teneng mambu teman mak. Ya iya. Buat siapa mama ke? Ya buat papi. Semangatnya. Ya, saya kasih aja nih buat mami ini udah wangi-wangi pagi-pagi. Ini ada uang, kemarin saya dapat bonus segepok, tambah wangi lagi. Besok beli minyak wangi lagi, 1 lusin. Masya Allah ya. Kemudian yang ke-10, semangat ya. Ayo, sepil pasangannya. Nih pasangan saya ada di sini.
Oke. Memiliki pikiran yang menyakiti diri sendiri atau orang lain. Orang-orang yang putus asa, nih orang-orang yang menyerah nih. Dia itu memiliki pikiran menyakiti dirinya sendiri dan pingin menyakiti orang lain. Nih orang-orang yang putus asa, ditolak. Ditolak teman-teman. Sama orang putus asa akhirnya menyakiti. Nah, kemudian teman-teman itu mau bayar hutang tapi enggak ada uangnya, akhirnya apa? Menyakiti orang lain, bahkan orang tua juga bisa disakiti. Ya, sertifikat tanah orang tuanya diambil, dimasukin ke bank. Ada yang kayak gitu? Ada enggak? Ini orang-orang yang putus asa, bingung, kayaknya enggak ada jalan keluar, akhirnya dia mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan yang tidak baik, yang bisa merugikan orang lain. Betul? Ini orang-orang yang putus asa. Baik, sama-sama Mbak. Nanti jam 1 ya. Jam 1 nanti kita ketemu lagi untuk bisa membahas tentang riba. Orang-orang yang putus asa, dia itu bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri. Dia bisa memiliki keinginan untuk meninggalkan ya kehidupan dari dunia. Benar nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya? Siap Bunda. Orang-orang yang putus asa itulah orang-orang yang dia itu sudah penat. Maka sekarang yuk, jangan sakiti diri sendiri. Jangan dendam kepada orang lain. Menerima keadaan, lepaskan penyakit hati untuk orang lain. Kemudian terima keadaan saat ini, jangan menyakiti diri sendiri. Hargai, justru kondisi putus asa, teman-teman itu sekarang hargai, tingkatkan semangat kembali teman-teman. Tingkatkan motivasi kembali teman-teman. Ya, oke. Ada 10 ciri-ciri. Kak Ming Bintra, makasih ya. Belum Mbak Nur. Ya, oke, semangat ya teman-teman ya. Jadi ada 10 tuh ciri-ciri orang-orang yang putus asa. Coba teman-teman itu ada nggak ciri-ciri teman-teman yang tadi saya sebutkan di 10 itu? Kalau ada, teman-teman, berarti teman-teman putus asa. Ayo, putus asa di yang mananya? Apakah teman-teman kehilangan harapan? Apakah teman-teman kurangnya energi dan motivasi? Apakah teman-teman saat ini sedang tidak memiliki tujuan hidup? Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang putus asa. Ya. Apakah teman-teman lagi merasa tidak dihargai atau bahkan tidak dicintai? Mbak Yani, makasih. Merasa tidak berdaya? Tidak bisa mengontrol atas hidup, ini ciri-cirinya. Kemudian sering memiliki pikiran-pikiran yang negatif ini. Ya, ini putus asa. Bahkan orang-orang yang putus asa ciri-cirinya menarik diri dari kehidupan orang lain. Bahkan dia bisa meninggalkan aktivitas yang biasa dilakukan. Maka jangan seperti itu ya. Kemudian yang ke-8, mengalami stres, mengalami depresi yang berkelanjutan. Ini orang-orang yang putus asa. Kemudian cemas luar biasa, cemas berlebihan, ketakutan masa depan. Kemudian dia memiliki pikiran untuk bisa menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain. Maka teman-teman, jangan sampai teman-teman memiliki putus asa. Ayo semangat. Ya, semangat ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu putus harapan. Masih ada hari esok. Saya lagi alami ini gara-gara hutang riba. Nggak apa-apa. Hutang riba itu sudah terjadi kan?